Halo, bertemu lagi dengan saya Wong Kidal. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas film tentang seorang wanita cantik yang dilamar oleh dua orang pria tampan. Yang pertama adalah orang yang kaya raya karena harta warisan. Sedangkan yang satunya lagi hanya seorang pengacara miskin. Sebelum kita mulai, saya doakan teman-teman sekeluarga diberikan ketenangan, kebahagiaan dan kesuksesan. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang gadis cantik yang bernama Jane Austen. Ia sedang memainkan piano di rumahnya. Jane adalah gadis yang berasal dari keluarga miskin di desanya. Jane memiliki hobi menulis sebuah cerita fiksi. Dia bercita-cita menjadi seorang penulis novel terkenal. Ayahnya berprofesi sebagai pendeta di sebuah gereja tempat mereka tinggal. Pagi itu sepulang dari ibadah di gereja, keluarga Jane membawanya ke rumah Nyonya Gresham. Nyonya Gresham adalah warga terkaya yang ada di desanya. Maksud kedatangan mereka adalah untuk menjodohkan Jane dengan keponakan Gresham yang bernama Weasley. Weasley adalah keponakan yang paling Gresham sayang, ia pewaris tunggal dari semua kekayaan yang Gresham miliki. Sepulang dari rumah Nyonya Gresham, Jane sangat kesal dengan orang tuanya yang menjodohkan dia dengan Weasley demi harta kekayaan. Jane tidak terima karena dia tidak mencintai Weasley. Di sisi lain ada seorang pria yang bernama Tom, dia adalah pengacara muda yang miskin, hobi bergelut, dan berpoya-poya. Tom memiliki paman seorang ketua hakim agung di distriknya. Pamannya adalah orang kaya raya. Selama ini dia yang membiayai kebutuhan hidup dan sekolah Tom. Dia kecewa dengan sikap Tom yang tidak mencerminkan seorang pengacara. Sehingga dia memutuskan untuk mengirim Tom ke pamannya yang lain, letaknya jauh dari kota. Tom ingin protes, namun, keputusan pamannya sudah bulat. Di rumah, sedang ada acara syukuran dalam rangka menyambut kepulangan Henry yang baru lulus kuliah di Oxford, dan syukuran Cassandra yang sebentar lagi menikah dengan tunangannya Robert. Pada kesempatan itu, Jane diminta untuk membacakan cerita novel yang dia tulis sendiri. Setelah membaca novel itu beberapa paragraf, tiba-tiba Tom datang menerobos masuk. Seketika itu Jane berhenti membaca sejenak. Paman Edward lalu memperkenalkan Tom. Kemudian Jane kembali membacakan novelnya sampai selesai. Orang rumah memuji penampilan Jane, namun tidak untuk Tom. Tom mengkritik novel yang barusan Jane bacakan. Baginya novel Jane terlalu kaku. Jane yang tidak sengaja mendengar obrolan itu langsung lari ke kamarnya, dia marah dan merobek-robek kertas yang dia tulis dan membakarnya. Tom yang terlihat sudah bosan berada di rumah, lalu disuruh pamannya jalan-jalan keliling desa untuk menikmati indahnya pemandangan hutan. Di waktu yang sama, Jane juga sedang berjalan di dalam hutan, ketika menyadari Tom ada di sana dia berusaha menghindar. Namun Tom menyadari keberadaan Jane, lalu memanggilnya. Karena masih marah dengan Tom, Jane mempercepat langkahnya untuk menghindar. Di sana Tom memperkenalkan diri dan menyinggung tentang sebuah novel. Jane yang masih kesal, mengatakan bahwa novel yang ditulis oleh seorang perempuan miskin yang tinggal di pedesaan tidaklah bermutu. Tom merasa Jane tersinggung atas ucapannya beberapa waktu yang lalu. Lalu Jane pun pergi meninggalkannya. Malam harinya di sebuah pesta. Tom datang menghampiri Jane dan mengajaknya berdansa. Tom terlihat piawai dalam berdansa. Jane yang masih kesal dengan Tom mengeluarkan isi pikirannya tentang Tom, baginya Tom adalah pria yang tidak menghargai wanita. Namun Tom bilang jika Jane telah salah menilai dirinya. Dia menganggap tindakan Jane telah melukai lawan bicaranya. Esok paginya Jane menulis di selembar kertas tentang Tom yang baginya adalah pria yang arogan, banyak omong dan pria yang paling menyebalkan yang pernah ia temui. Siangnya mereka sekeluarga main kriket di sebuah taman. Kali ini pertandingan antara keluarga Tuan Warren dengan keluarga Tuan Edward. Tom yang mewakili keluarga Tuan Edward sangat piawai dalam melemparkan bola,
sehingga keluarganya mengantongi poin lebih banyak. Jane yang melihat poin keluarganya jauh tertinggal, lalu masuk ke lapangan dan siap-siap memukul bola. Dan pukulan Jane melambung tinggi jauh ke depan, sehingga dia mampu berlari bolak-balik, dan memenangkan pertandingan. Sorenya, Jane memutuskan untuk membaca buku di perpustakaan, namun dia mengurungkan niatnya setelah melihat Tom yang tengah asik membaca novel karangannya di dalam perpustakaan itu. Ketika hendak pergi, Tom melihat Jane lalu ia memanggilnya. Tom membacakan sepenggal kalimat yang ada di dalam novel itu, lalu ia mengatakan bahwa kalimat yang digunakan dalam novel ini kurang menarik. Dia menyarankan Jane untuk lebih memperbanyak pengalaman, karena pengalaman sangatlah penting bagi seorang penulis novel. Dengan pengalaman, cakrawala pikirannya menjadi terbuka. Jane tidak terima dengan saran Tom. Lalu Tom pun memberikan Jane sebuah novel untuk dibaca. Penasaran dengan isi novel tersebut, sepanjang malam Jane menghabiskan waktunya untuk membaca novel. Esok paginya Jane menemui Tom di tepi sungai yang berada di belakang rumahnya. Dia mengatakan bahwa dia sudah selesai membaca novel itu. Dia kurang setuju dengan isi novel tersebut, karena di dalamnya tidak menunjukkan bagaimana dunia itu sebenarnya. Ketika malam tiba, mereka pergi ke pesta Leverton. Saat asik menikmati meriahnya pesta, Tom melihat ada pertunjukan gulat. Karena ketika di London dia sangat menyukai gulat, tanpa pikir panjang dia langsung masuk ke arena dan menantang lawannya. Awalnya dia mendominasi pertandingan, namun ketika dia menoleh ke arah penonton, dengan cepat lawannya memukul bagian burung Tom. Seketika itu pula Tom tersungkur dan pingsan. Jane sangat khawatir melihat Tom yang tak sadarkan diri, namun ketika Jane memegang pipinya, perlahan-lahan Tom pun sadar. Lalu ia pamit pergi. Paginya terlihat Nyonya Gresham bersama keponakannya Weasley datang ke rumah Jane dengan maksud melamar Jane. Saat itu Jane sedang tidak ada di rumah. Ketika hendak pulang, Jane datang bersama George yang bisu. Melihat ada Nyonya Gresham, Jane berusaha bersembunyi, namun ibunya melihat dan memanggilnya. Nyonya Gresham meminta Weasley dan Jane jalan-jalan di taman sekitar rumah. Pada kesempatan itu Weasley mengungkapkan isi hatinya kepada Jane. Dengan tulus Weasley melamar Jane. Jane akan memiliki semua harta warisan keluarga Gresham jika dia bersedia menjadi istrinya. Namun Jane menolak lamaran itu, dia sangat menghargai ketulusan dan sikap sopan Weasley. Namun dia tidak mencintai Weasley dan tidak menginginkan harta warisan itu. Weasley sangat kecewa mendengar jawaban Jane. Sebelum pergi Weasley mengatakan bahwa cinta seperti bunga putri malu yang membutuhkan proses untuk mekar sempurna. Ibu Jane marah besar setelah mengetahui anaknya menolak lamaran Weasley. Dia mengatakan bahwa hanya menikah dengan Weasley lah satu-satunya cara mereka bisa keluar dari kemiskinan. Namun Jane bilang harta tidak akan berguna jika dia dipaksa menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Ibunya tidak mau Jane menjadi perawan tua yang hidupnya miskin dan direndahkan oleh masyarakat sekitar. Cukup ibunya saja yang merasakan hidup susah karena menikah dengan pria miskin. Jane lalu bilang jika dia bisa menanggung biaya hidupnya sendiri tanpa harus menikah dengan Weasley. Ayahnya datang dan mencoba mendamaikan mereka berdua, namun Jane langsung pergi dengan penuh amarah. Kemudian ayahnya menghampiri Jane dan meminta Jane untuk mempertimbangkan kembali lamaran Weasley. Karena ini adalah kesempatan berharga buat Jane supaya bisa memiliki kehidupan yang nyaman dan rumah yang bagus. Malam harinya, Jane menghadiri pesta dansa di rumah Nyonya Gresham. Pada mulanya Jane berpasangan dengan Weasley. Namun keduanya merasa canggung, dan akhirnya tibalah giliran Tom yang berpasangan dengan Jane. Mereka berdua terlihat sangat mesra, sehingga mereka jadi pusat perhatian Nyonya Gresham dan keluarga Jane.
Setelah acara dansa selesai, Jane dipanggil Nyonya Gresham. Nyonya Gresham kecewa dengan sikap Jane kepada ponakannya Weasley. Gresham mengatakan bahwa Jane hanyalah anak seorang pendeta yang miskin, seharusnya ketika Weasley datang melamarnya dia menerima begitu saja. Namun sebaliknya, mereka malah mendapat penolakan. Nyonya Gresham juga bilang, Jane adalah orang yang beruntung, karena Weasley mau melamarnya, apalagi Weasley itu adalah orang baik dan kaya. Merasa direndahkan, Jane langsung lari keluar rumah dengan rasa sedih. Tom yang melihat peristiwa itu langsung menghampiri Jane. Dia mengatakan jika dia bukan orang kaya seperti Weasley, namun dia menyukai Jane, dia rela memberikan hati dan jiwanya hanya untuk Jane. Karena terbawa suasana romantis, mereka pun langsung bercumbu. Singkat cerita, Tom menceritakan Jane kepada pamannya yang seorang hakim. Supaya pamannya menerima Jane, dia mengatakan Jane adalah wanita dari keluarga bangsawan. Jadi pagi itu Jane, Henry dan tunangannya pergi ke kediaman paman Tom. Di sana mereka disambut dengan baik dan makan malam bersama serta ngobrol banyak hal. A truth must come with one or the other, or I count it. But I know her husband through the law. Who? Malamnya Jane gelisah dan tidak bisa tidur, sehingga dia menghabiskan malamnya dengan menulis novel. Esok paginya, Tom berusaha meyakinkan pamannya bahwa Jane adalah wanita luar biasa dan baik hati. Dia sangat bahagia jika pamannya menyetujui hubungan mereka sampai ke pernikahan. Namun sayang, pamannya barusan membaca surat yang berisi tentang kondisi keluarga Jane. Dia langsung marah besar kepada Tom. This is an outrage! If this letter makes it absolutely clear. Letter? Sekarang pamannya tahu jika Jane bukan dari keluarga bangsawan seperti yang Tom bilang. Maka dia tidak setuju jika Tom menikah dengan Jane. Tom tidak menyerah, dia berusaha meyakinkan pamannya bahwa Jane adalah wanita baik yang mampu merubah nasibnya sendiri. Namun keputusan pamannya sudah bulat. Lalu Jane masuk ke ruangan, Tom mengatakan bahwa pamannya tidak menyetujui hubungan mereka berdua. Jane lalu bertanya apa langkah berikutnya yang perlu mereka lakukan. Tom mengatakan bahwa dia mengikuti keputusan pamannya. Dia tidak bisa menikahi Jane, karena hidup Tom dan orang tuanya yang ada di kampung bergantung kepada pamannya. Jadi dia tidak bisa menolak permintaan pamannya itu. Setelah mendengar penjelasan Tom, hati Jane hancur. Ternyata Tom yang selama ini dia sayangi tidak bisa memperjuangkannya untuk dijadikan istri. Dengan penuh kecewa Jane pun pergi meninggalkan Tom. Hari itu juga Jane pulang ke kampung halamannya. Melihat kepergian Jane, Tom hanya bisa pasrah tanpa bisa berbuat apa-apa. Hari demi hari berlalu, Jane melewati harinya dengan penuh kesedihan. Dia pun meminta maaf kepada ibunya karena sebelumnya sudah berperilaku tidak sopan. Hari itu mereka sekeluarga menghadiri undangan makan siang di rumah Gresham. Ketika menikmati makan siang, tiba-tiba ada tukang pos yang mengantarkan sepucuk surat untuk ayahnya Jane. Isi surat itu memberitahukan bahwa Robert, tunangan Cassandra, telah meninggal dunia. Sepanjang malam Cassandra menangis karena ditinggal pergi tunangannya itu. Jane dan ibunya berusaha menenangkan Cassandra namun tidak mempan. Esok paginya Jane bersama kakak dan Henry berjalan menelusuri hutan. Di sana Henry memberitahu Jane, jika Tom sekarang sudah tunangan. Dan saat ini dia ada di desanya. Sore harinya Weasley datang menemui Jane di taman belakang rumahnya. Dia meminta Jane mempertimbangkan kembali lamarannya. Namun Jane malah marah, dia menuduh Weasley dan bibiknya lah yang telah mengirim surat kepada paman Tom tempo hari. Esok harinya, Jane dan George berjalan menelusuri hutan yang ada di dekat rumahnya. Tak lama kemudian Tom datang. Jane langsung mengucapkan selamat atas pertunangannya dengan gadis lain. Namun Tom ingin menjelaskan semuanya kepada Jane, bahwa dia tidak bisa hidup dengan sandiwara. Dia tidak rela melihat Jane menikah dengan Weasley, laki-laki yang tidak dicintai Jane. Kemudian Tom mengajak Jane kawin lari. Karena baginya inilah satu-satunya solusi supaya mereka bisa hidup bersama. Karena dimabuk cinta, tanpa pikir panjang, Jane langsung setuju.
Siang itu juga dia menyiapkan semua pakaiannya. Kakaknya Cassandra mencoba menasehati dan mencegah Jane. Namun Jane memberikan pemahaman kepada kakaknya itu. Akhirnya Cassandra pun setuju dan memberikannya sedikit uang untuk bekal di jalan. Sebelum pergi, Jane berpesan kepada kakaknya untuk merahasiakan kepergiannya selama mungkin. Tanpa membuang-buang waktu, Jane langsung berlari keluar rumah. Di sana sudah ada Tom yang menunggunya. Mereka berlari menuju kereta kuda. Dengan mengendarai kereta kuda, Tom dan Jane pun pergi menuju London. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba roda kereta kudanya amblas. Dengan terpaksa Tom dan Jane turun dari kereta itu. Ketika Tom dan penumpang lain mendorong kereta, Jane tanpa sengaja melihat secarik kertas yang jatuh dari jaket Tom. Dia pun membaca surat itu. Betapa kagetnya dia, ternyata itu adalah surat dari orang tua Tom di desanya. Di sana tertulis jika hidup mereka tergantung kiriman uang dari Tom. Ternyata uang jajan dari pamannya itu, sebagian dia kirim kepada orang tuanya. Jadi tidak benar jika uangnya habis untuk poya-poya. Setelah berhasil keluar, mereka pun melanjutkan perjalanan, namun sikap Jane berbeda dari sebelumnya. Dia terlihat murung memikirkan isi surat itu. Setiba di tempat peristirahatan, Jane meminta penjelasan kepada Tom tentang surat itu. Tom pun mengakuinya, dan mengatakan bahwa dia akan berusaha keras untuk mencari uang demi kebahagiaan hidup mereka nantinya. Namun Jane bilang, dia tidak ingin menghancurkan keluarga Tom, karena begitu banyak orang yang bergantung kepada Tom. Dia tidak ingin menjadi beban, dan penyebab hidup Tom menderita setelah menikah dengan wanita miskin sepertinya. Tom terus meyakinkan Jane bahwa dia sangat mencintai Jane dan akan membahagiakannya. Namun Jane tidak mau egois, dia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Tom dan kembali ke rumahnya. Setiba di rumah, suasana sepi, karena orang keluar rumah untuk mencari Jane. Di sana hanya ada pembantu dan Warren. Tak disangka Warren berlutut dan mengungkapkan isi hatinya. Ternyata selama ini diam-diam Warren menyukai Jane. Namun Jane menolaknya. Dari sini Jane mulai curiga, surat yang paman Tom terima kapan hari adalah dari Warren. Dan dugaannya benar. Sontak saja Jane ingin menampar Warren. Tak lama kemudian ibunya datang, dan memeluk Jane. Jane sangat terpukul atas semua kejadian yang menimpanya. Hari demi hari berlalu. Meskipun tidak mau menikah dengan Weasley, mereka tetap menjadi teman dekat. Sejak itu, Jane kesehariannya disibukkan dengan menulis novel, dan dia memutuskan tidak menikah. Sampai akhirnya dia berhasil meraih mimpinya menjadi penulis novel terkenal dengan judul Pride and Prejudice. Di akhir film, di sebuah acara, datanglah Tom. Dia memperkenalkan putrinya kepada Jane. Putrinya adalah salah satu orang yang sangat menyukai novel karangan Jane. Sehingga dia meminta Jane untuk membacakan potongan cerita novel itu kepadanya. Namun Henry menolak, karena Jane tidak pernah melakukan itu kepada penggemarnya. Setelah Tom memanggil anaknya dengan panggilan Jane, dia pun menyetujui permintaan itu. Ternyata selama ini Tom masih sangat mencintai Jane, sampai-sampai putrinya pun diberinya nama sama dengan Jane. Film pun tamat. Terima kasih sudah menonton alur cerita ini sampai selesai. Semoga kita dapat memetik pelajaran dari film ini. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.